warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu guru hebat. Untuk maaf ya sebelumnya kalau saya berdiri di depan, saya ingin menyampaikan materi yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak tentang budaya positif, ya, sama juga dengan Ibu Lela. Nah, ini ada kaitannya dengan kegiatan yang pertama yang kita lakukan, yaitu tentang visi, ya, visi sekolah. Kalau kemarin saya membawa ibu dan bapak untuk berandai-andai, bermimpi, menginginkan sekolah yang seperti apa. Kemarin seperti Bu Ratna menginginkan anak-anak yang berakhlak. Bu Muswanti ingin gurunya, warga sekolah berkolaborasi di dalam setiap kegiatan sekolah kita. Nah, itu impiannya juga, impian dari Bapak Ibu semuanya pastinya ingin sekolah kita menjadi sekolah yang bagus ya. Nah, ini kita sudah berandai-andai di kemarin. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita inginkan. Coba kita pikirkan sejenak, bagaimana kita mewujudkan visi atau mimpi-mimpi yang sudah kita pikirkan kemarin. Bu Yuli, mungkin memberi tanggapan, silakan. Mimpi, kemarin kan kita bermimpi untuk menciptakan sekolah yang berakhlak, berkarakter, berkolaborasi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk mewujudkan mimpi tersebut? Kalau untuk menciptakan anak yang baik, tapi bukan berarti saya yang paling baik ya, kita dalam diri sendiri, kalau saya nggak usah janji, karena khawatir janji tidak bisa ditepati. Tapi kita berusaha untuk memberi contoh yang baik, belajar sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita sendiri. Kasih contoh dulu, karena anak-anak itu kan biasanya peniru yang baik. Iya, peniru yang baik biasanya. Dia mungkin hal yang sederhana kita ketemu, misalnya kita senyum, memberi salam, kita juga berpakaiannya yang sopan, bukan yang semau gue, misalnya kalau untuk masalah pakaian. Terima kasih Bu Yuli. Jadi memang betul apa yang disampaikan Bu Yuli, bahwa kita akan harus menjadi teladan di sekolah. Kita sebagai guru ya harus menjadi teladan, menjadi contoh. Karena siswa kita tahu sendiri ya, anak SMP itu kritis, selalu membaca, meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita datangnya siang, siswanya pun akan mengikutinya. Atau kita mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan predikat kita sebagai seorang guru mungkin, nah itu juga akan ditiru, dibaca oleh siswa kita. Makanya kita harus menjadi teladan, kita harus bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak punya atau tidak beretika. Nah, selain itu saya ingin mendengar tanggapan dari guru lain, mungkin Bu Linda, silakan Bu Linda. Atau ada yang lain? Pak Aziz? Baik, terima kasih Bu Retno. Mungkin caranya adalah kita dengan cara berkonsisten dan berkomitmen, karena kita memiliki tujuan dan visi yang sama, dan visi itu merupakan tujuan yang ingin kita capai bersama-sama juga, dan konsistenan dalam mencapai tujuan itu perlu, dan komitmen kita di sini sebagai pendidik yang notabene adalah pendidik itu juga sangat perlu. Maka dari itu dua hal ini sangat penting dan harus dilakukan bagi kita semua, yakni konsisten dan komitmen. Karena mempertahankan konsistenan itu sangatlah sulit. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Kalau sudah kita menjadi teladan, ingin niat misalkan,
melakukan pembelajaran yang menyenangkan misalkan, maka kita harus konsisten melakukannya. Dan konsisten itu memang sulit ya Pak Ajis, maka kita perlu berusaha untuk tetap konsisten ya, seperti itu. Itu adalah menurut Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain bagaimana cara mewujudkan mimpi kita lagi? Nah, jadi sebenarnya mimpi-mimpi itu kita bisa wujudkan apabila seluruh warga sekolah bekerja sama dan berkolaborasi, juga menciptakan budaya positif di sekolah kita. Seperti yang Ibu Yuli sampaikan tadi ya, bahwa budaya positif salah satunya adalah memberi teladan. Kemudian menurut Pak Ajis kita harus konsisten, itu adalah budaya positif. Dan sudah disampaikan tadi juga oleh Ibu Laila, salah satunya adalah dengan menerapkan keyakinan kelas. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya Bapak Ibu, kita harus melakukannya bersama-sama. Kalau hanya mungkin satu orang yang mungkin Bu Ratna saja yang melakukan itu, tidak akan tercapai mimpi-mimpi kita seperti yang kita harapkan. Jadi harus berkolaborasi Bapak Ibu, saling mendukung, saling menguatkan. Oh, ada temannya yang melakukan ini, dilihat, boleh ditiru. Ya, kita harus sama-sama. Misalkan meningkatkan disiplin siswa, kita juga harus bersama-sama, tidak bisa sendiri. Nah, budaya positif yang sudah Ibu Lela jelaskan, bahwa budaya positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang tertanam di dalam diri kita. Dari budaya positif akan muncul disiplin positif. Kemudian salah satunya untuk membentuk itu adalah dengan melakukan restitusi. Restitusi itu ada dua, yaitu segitiga restitusi. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Disiplin positif, apa itu disiplin positif? Jadi ini ya, kalau banyak anak yang melanggar peraturan itu karena belum muncul disiplin positif di dalam dirinya, atau kita sendiri sebagai guru kita sering melakukan hal-hal yang tidak positif itu karena belum muncul disiplin positif di dalam dirinya. Apa sih disiplin positif itu? Yaitu kesadaran seseorang, ya, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tetapi dia melakukan apa? Aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang sudah diyakininya, tanpa melihat hukuman ataupun penghargaan. Misalkan saya datang pagi tiap hari, itu keyakinannya apa? Bahwa itu adalah nilai tanggung jawab, bukan karena saya ingin dipuji oleh Pak Agung misalkan, bukan seperti itu. Anak emas atau anak bawang. Nah, jadi seperti itu. Jadi disiplin positif harus dimunculkan di dalam diri seseorang supaya tujuannya adalah untuk memunculkan tanggung jawab, ya, sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya adalah dengan melakukan restitusi. Jadi memunculkan disiplin positif salah satunya adalah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada anak itu biasanya kita akan memarah-marahinya ya. Kamu ini tiap hari datang terlambat, nanti ada penjelasannya di belakang. Jadi dengan restitusi ini bukan seperti itu caranya. Restitusi itu mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian ya Bapak Ibu. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah, itulah restitusi. Nanti kita bersama-sama untuk melakukan atau menerapkan restitusi ini. Supaya apa? Supaya hati kita tenang dan damai. Karena kalau kita marah-marah kita capek ya Bapak Ibu, terus terang. Kalau saya melakukannya sendiri saya pun capek kalau harus marah-marah terhadap anak. Tapi dengan restitusi kita akan damai. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas.
validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kerasnya kita buat nanti itu menjadi tahap akhir di dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat? Jadi restitusi itu nggak marah-marah Bapak Ibu, tetapi kita hanya curhat ya dengan siswa atau siswa curhat dengan kita. Itu adalah segitiga restitusi, nggak marah-marah. Itu ya. Iya, dari hati ke hati kalau dulu. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di dalam segitiga restitusi. Yang tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, ya. Jadi dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Contohnya, di situ bisa Bapak Ibu lihat ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita itu manusia ya. Jadi manusiawi kalau kita melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas dari identitas gagal menuju identitas yang lebih baik lagi atau positif. Tidak ada manusia yang sempurna tadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak mencari atau ibu tidak mencari kesalahan, tetapi kita cari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan anak marah-marah, kita membenarkan dulu, mengambil hatinya. Ya. Kamu berhak merasa seperti itu. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah tahapan yang pertama, ya, supaya anak ini merasa bahwa rupanya semua manusia itu sama, bisa melakukan kesalahan, bukan hanya saya. Seperti itu ya. Tindakan yang kedua adalah melakukan validasi tindakan. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tetapi kamu bisa menahan diri. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Nah, ini hal yang mudah, kalimat yang mudah yang sering kita tanyakan ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah tahapannya kedua. Sekarang tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apakah sikapmu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimatnya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi, restitusi itu dilakukan setelah membuat keyakinan kelas. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita melakukan tahapan itu akan muncul di dalam diri anak tersebut disiplin positif. Ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru itu marah-marah aja kerjaannya, siswa justru semakin marah, ya, semakin benci dengan kita. Guru itu dianggap seperti singa. Apa marah-marah terus kaliannya, ya kan? Jadi nah, itu kan apa ya. Jadi kita tidak dianggap manusia yang memiliki kualitas yang baik, tetapi kita dianggap seperti singa, ya, seperti pengganggu. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam pembelajaran itu tidak akan masuk ke dalam diri siswa. Selanjutnya. Nah, ini ada sedikit video untuk segitiga restitusi.
Sebentar ya Bapak Ibunya. Sebentar ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya ada di sini?
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, Tadi ya, Bapak Ibu ada video bagaimana cara kita merestitusi, jadi tidak perlu marah-marah, kita hanya mengajak ngobrol, kemudian membawanya ke pemikiran bahwa dia itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Meskipun banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekolah kita. Jadi tidak mudah ya, tiba-tiba sekali restitusi, tiba-tiba berubah.
Itu nggak seperti itu. Jadi restitusi itu perlu waktu yang cukup lama dan kita harus sama-sama melakukannya. Ya, kalau hanya satu orang itu nggak akan jalan. Jadi sama-sama melakukan dan berulang secara terus menerus, bukan hanya sekali terus kita harap anak tersebut berubah, tidak. Tetapi paling nggak itu dari hati ke hati, sekali masuk sedikit, nanti tambah lagi masuk, lama-lama insya Allah akan berubah. Meskipun tidak berubah, kita sudah berusaha menjadi teladan bagi murid bahwa kita tidak perlu marah-marah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini cara apa tadi, menerapkan budaya positif, menumbuhkan nilai positif di dalam diri anak, menumbuhkan disiplin positif di dalam diri anak tersebut. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol dulu. Ya, 5 posisi kontrol, ya ada 5. Jadi kita dalam posisi mana? Itu ada 5. 1 posisi penghukum, kedua adalah membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kalau posisi pertama dan kedua itu adalah posisi gagal. Nah, anak-anak tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi karakter yang baik, tapi justru akan membuat anak menjadi semakin marah, menolak kita sebagai gurunya. Kita datang aja sudah anak-anak males. Begitu ya? Atau Bapak Ibu bisa menerapkan ke diri kita sendiri. Ya, kalau ada orang datang marah-marah aja gaweannya, yang pekerjaannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, orang selalu membuat kita merasa bersalah, tentunya kita tidak akan menyukainya. Itulah identitas gagal. Jadi anak-anak tidak akan tumbuh disiplin positif dalam dirinya. Kemudian posisi teman dan pemantau itu posisi identitas berhasil, namun di sini ada ketergantungan. Kalau tidak ada ibu itu, maka dia tidak akan melakukan hal positif, tidak akan melakukan yang baik. Seperti itu. Pemantau, ya, kalau nggak ada ibu itu tidak akan melakukan hal yang baik. Nah ini berhasil, tetapi ketergantungan. Kalau tidak ada dia, maka tidak akan tumbuh dalam dirinya disiplin internal. Ya seperti yang tadi Ibu Lera katakan, disiplin atau tumbuh di dalam dirinya sendiri secara intrinsipnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang berhasil dan sukses adalah posisi yang kelima, adalah posisi sebagai seorang manajer, mampu mengelola keseluruhannya. Nah, ini posisi 5 posisi ya, 5 posisi yang seperti saya jelaskan. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mencari di Google atau minta ke saya bisa, ya, identitas gagal, identitas berhasil. Jadi kalau posisi sebagai penghukum itu menciptakan identitas yang gagal. Kemudian pembuat rasa bersalah itu juga identitas gagal, membuat siswa tidak tumbuh disiplin positif dalam dirinya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video lagi tentang 5 posisi kontrol seorang guru ya. Silakan untuk diperhatikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu tolong ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah ini posisi yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat diri sendiri ya. Itu Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ibu ganti bulan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam musik teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamat Ulang lagi Ibu, Bapak, bilangnya. Ya, itu ya tadi ya. Jadi ada 5 posisi kontrol, penghukum, ini pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Mungkin kita itu masih di dalam posisi penghukum ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa membaca diri sendiri saya itu dalam posisi yang mana. Rata-rata mungkin masih penghukum ya, masih sering marah-marah, tapi gak apa-apa Bu. Kita terapkan pelan-pelan, gak bisa kita langsung langsung jadi manajer gitu tanpa marah, itu memang sulit ya. Jadi pelan-pelan kita merubah, pelan-pelan kita menerapkan segitiga restitusi tersebut supaya kita damai. Jadi kita tidak marah-marah, kita tidak gula darah, kita tidak nulis. itu adalah salah satu juga untuk memperbaiki kondisi mental kita. Ya, jadi kita jangan sampai jadi guru kondisi mental kita yang sakit. Jadi kita jadi guru, mental kita sehat, siswa kita juga sehat. Pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Untuk posisi untuk restitusi ini saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sepertinya memang sudah cukup ya Bapak Ibu. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diterapkan ke sekolah kita. Dari saya, apabila ada kata yang atau tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang terakhir yaitu refleksi, ada 2 refleksi Ibu Lela dan punya saya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sambil istirahat bisa mengisi link refleksi yang sudah saya bagikan di grup SMP. Silakan Bapak Ibu langsung isikan. Terima kasih.